lagi ada di Polresta Jambi. Di sini kami berada di lantai 2, di mana kami berada di depan ruangan. Ada 5 unit di dalamnya untuk menangani beberapa kasus. Jadi kita akan nunjukin unit apa aja yang ada di sini, oke? Nah, halo guys, kami sekarang ada di unit Tipikor. Nah, unit Tipikor ini adalah ruangan untuk memeriksa dan mengatasi tindak pidana korupsi. Nah guys, di sini ada ruangan unit Ramor. Nah, di sini itu khusus menangani kasus kendaraan bermotor seperti pencurian motor dan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Kita ada di unit Tipiter. Nah, unit ini bertugas sebagai Tindak pidana tertentu, yaitu tentang penyelidikan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan ketenagaan kerja, TKI, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ruangan unit Pidum. Nah, ruangan ini itu untuk mengatasi kejahatan yang ada di tengah masyarakat. Oke, jadi sekarang kita ada di depan unit PPA, pelayanan perempuan dan anak. Jadi unit ini memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. Jadi penyelidikan kasus kekerasan, pelayanan perlindungan korban, dan untuk mediasi dan konseling untuk masalah. Di sini Bapak, untuk kasus korupsi yang sering terjadi di Kota Jambi ini, yang sering ditangani oleh Bapak itu kasusnya apa? Ya, jadi untuk kasus korupsi yang sering ditangani di Polresta Jambi, terkhususnya tidak pidana korupsi, yaitu terkait dengan adanya dugaan tindak pidana suap ataupun gratifikasi. Tapi tidak menutup kemungkinan mulai dari dinas-dinas, mungkin terkait dengan pengadaan barang dan jasa, mungkin dari konstruksi, juga pernah kita tangani kasus tersebut. Apakah ada program khusus yang dijalankan kepolisian untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah? Untuk program khususnya mungkin udah lama ya, mungkin kita juga sudah koordinasi juga dengan pihak Kejaksaan Negeri dan juga pihak instansi terkait, dalam hal ini APIP, mungkin adik-adik bisa tahu BPK atau BPKP ya. Itu bagian yang mengawasi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana. Jadi selama beberapa waktu kita terus selalu koordinasi terkait dengan dugaan-dugaan tindak pidana apa yang terjadi di wilayah Polresta Jambi. Lanjut pertanyaan dari saya Pak, Ya. Ini bagaimana kepolisian bekerja sama dengan lembaga lain seperti KPK dalam memberantas korupsi? Ya, untuk dengan KPK sendiri kita selalu intens ya. Setiap ada perkara-perkara yang kita tangani, kita selalu intens melaporkan dengan KPK. Cuma dalam hal ini kita selaku dari Polresta, kita harus melaporkan dulu kepada Polda. Jadi ada berjenjang. Jadi dari Polresta kita melapor ke Polda, setelah dari Polda baru lapor ke KPK untuk proses tindak pidana yang kita lakukan di Polresta sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengungkap kasus korupsi dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, kalau untuk tantangan terbesar kan sekarang memang udah zamannya tentang 4.0 ya, mungkin kalau zaman anak sekarang bilang ya. Kalau itu mungkin sekarang udah zamannya memang udah modern dan sistem mungkin apa di HP, sistem elektronik itu udah bagus semua. Jadi kalau di kita kan mungkin contohnya gini, kita kan kalau untuk memeriksa kan tergantung dari surat pertanggungjawaban. Mungkin bisa kita contohkan perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini kan ada tiket pesawat, ada uang harian, terus ada uang transportasi. Jadi kita ambil contohnya tiket. Pernah ada info berdesus bahwa tiket juga bisa dimanipulasi. Jadi itu juga termasuk tantangan terbesar kita. Jadi gimana cara membedanya? Ya mungkin kita itulah lagi secara intens kita kan dari kita ke Polda, kita ke KPK, kita selalu berkoordinasi juga dengan pihak kejaksaan. Bagaimana sih cara mengatasi dengan adanya dugaan-dugaan ini? Ya mungkin dengan cara ke instansi lain.
Kemudian kalau dari tiket, ya kita langsung ke maskapainya atau dari pihak bandaranya kan. Atau mungkin kalau sewa mobil juga sekarang bisa di ini manipulasi tuh SNK mungkin dari siapa kan, itu mungkin untuk contoh aja lah. Jadi kita harus terjun langsung ke lapangan untuk cara mengatasi itu. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara melaporkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi? Nah, untuk melaporkan dari tindak pidana korupsi mungkin bisa melalui website KPK juga ada. Itu biasanya terkait dengan gratifikasi, bisa langsung ke KPK ataupun juga bisa melalui Polres bisa, Polda bisa. Dari bagian tipikor, kalau di Polda juga ada subdit sendiri bagian tipikor. Jadi apabila adik-adik ada mengetahui, mungkin di Universitas adik-adik kan mungkin ada perihal terkait suap atau gratifikasi ataupun pemerasan, mungkin dari itu mungkin bisa dilaporkan. Cuma kalau bisa ada barang bukti, mungkin apakah rekaman atau mungkin screenshot atau mungkin video-video. Mungkin dari kita juga berharap dari adik-adik juga bisa membantu juga kan, karena mungkin adik-adik juga besok mungkin misalnya calon guru atau kedepannya ya, mungkin lebih baik lagi, mungkin bisa memberitahu ke anak-anak yang lebih muda lagi bahwa memang kasus korupsi itu memang suatu hal yang gimana ya, penjelasannya itu bisa dimulai dari kecil. Seperti misalnya mungkin ada pernah ada uang di kantong ibu atau di kantong bapak ya kan, mungkin ambil duit itu kayak sebagian kecil aja. Cuma takutnya waktu adik-adik udah mulai besar nih, mungkin besok mudah jadi misalnya pegawai negeri atau apa, itu yang jadi bahaya. Takutnya dari hal yang kecil itu nanti jadi besar. Tapi semua kan tergantung dari adik-adik sekalian, mau dimanapun situasi kondisinya, ya tergantung dari hati dan niat adik-adik sekalian. Ya saya minta adik-adik yang ini juga, ya kita sama-sama belajar, sama-sama belajar. Mari kita bangun negara ini yang baik untuk kedepannya. Jadilah pahlawan tanpa tanda jasa.